Bab 4671 sampai dengan 4675. Mendengar bahwa Lin Ruiguang meminta dirinya untuk melakukan dua hal terakhir, Jiang Yun tidak bisa menahan cemberut. Untuk sementara, dia tidak bisa memikirkan niat Lin Ruiguang. Lin Ruiguang memahami secara alami, dan menjelaskan sambil tersenyum, "Tuanku, peperangan domain, meskipun Anda dapat menggunakan taktik, dalam analisis terakhir, itu tergantung pada kekuatan. Kekuatan alam semesta langit tidak lemah secara keseluruhan, tapi dibandingkan dengan domain pertama Tiangang, masih jauh lebih buruk. Meskipun saya biarkan orang dewasa membuat mimpi, jika saya ingin meningkatkan kekuatan semua kultivator dalam waktu singkat, tidak bisa dikatakan tidak ada harapan, itu pasti tidak besar. Saya tidak tahu berapa lama perang domain akan berlangsung, dan kapan kita akan memulai perang berikutnya. Jadi, kita harus tetap menaruh lebih banyak harapan pada orang dewasa dan kekuatan besar lainnya, dan memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatanmu. Misalnya, saya telah mengirim Gu Yin dan Gu Yang ke pasar Sun Moon. Meskipun mereka berdua mempraktikkan teknik kuno, atribut mereka, satu milik Yin dan yang lainnya milik Yang. Saya pikir melalui hari dan bulan keberadaan matahari dan bulan Jiu, mereka mungkin dapat meningkatkan kekuatan mereka dan bahkan menjadi kaisar semu. Oleh karena itu, saya membiarkan mereka menggunakan metode apapun, bahkan jika mereka menelan matahari dan bulan, sebelum mereka menjadi kaisar, mereka tidak diizinkan untuk kembali. Hal yang sama berlaku untuk orang dewasa. Meskipun kekuatan orang dewasa tidak lemah, karena orang dewasa bukanlah pembudidaya alam semesta, tetapi dari keluarga Jiang yang lebih kuat di wilayah Pahit, maka harus ada metode kultivasi yang lebih maju di antara keluarga Jiang. Jika orang dewasa bisa mendapatkannya, maka dalam waktu singkat mungkin bisa meningkatkan kekuatannya. Pernyataan Lin Ruiguang akhirnya membuat Jiang Yun tiba-tiba menyadari, dan itu sangat tidak terduga. Tanpa diduga, Lin Ruiguang bahkan mempertimbangkan atribut kultivasi dari Yin dan Yang kuno, dan bahkan membiarkan mereka merasakan hari dan Januari dari Sun Moon Jiu. Memang, hari dan bulan itu semuanya memiliki kekuatan yang layak, dan telah membiarkan semua makhluk Sun Moon Jiu. Yin dan Yang kuno, satu Yin dan satu Yang, sama persis dengan hari dan satu bulan itu. Mungkin, mereka benar-benar dapat mengambil kesempatan ini untuk menjadikan mereka kuasi kaisar. Memikirkan hal ini, Jiang Yun mengangguk dan berkata, "Oke, saya akan pergi ke Lin Ruiguang sebentar lagi, tetapi Anda membiarkan saya pergi ke domain pertama Tiangang. Mengapa?" Lin Ruiguang tersenyum dan berkata, "Kekuatan kita tidak kuat, tapi kita bisa pergi dan membiarkan orang kuat Jiu lain menggunakannya untuk kita. Dengan kekuatan kami tidak terkalahkan untuk menyerang Jiu lainnya, tapi pasti akan ada banyak korban. Bahkan jika bisa ditambah dengan biksu Jiu lainnya, hasilnya pasti tidak seperti yang diinginkan orang dewasa. Baiklah, biarkan Tuan dan senior Ji Kongfan dan orang terkuat lainnya menyelinap menyerang area lain. Selama kamu bisa mengendalikan Master Domain dan malaikat patroli lawan, itu sama saja dengan mengalahkan mereka. Dalam hal ini, meskipun kami masih kalah dengan domain pertama Tiangang dalam hal kualitas kuasi kaisar, tetapi dari segi kuantitas, kami dapat menutupi kesenjangan kualitas. Mereka memiliki 30 kaisar kuasi, jadi jika kita memiliki 300 kaisar kuasi, kita tidak perlu takut sama sekali. Oleh karena itu, misi tuanku ke wilayah pertama Tiangang adalah membawa kembali sebanyak mungkin daun yang tidak jelas, dan kemudian secara diam-diam menyerang wilayah lain." Setelah mendengarkan penjelasan Lin Ruiguang, Jiang Yun akhirnya mengerti tujuannya dan memberinya acungan jempol dan berkata, "Luar biasa." Lin Ruiguang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Orang dewasa itu tidak masuk akal. Meskipun ini jalannya, itu sangat berbahaya bagi orang dewasa. Dan daun buta jelas bukan sesuatu yang bisa didapat dengan mudah, jadi orang dewasa harap berhati-hati." Jiang Yun mengangguk dan berkata, "Saya tidak khawatir tentang ini. Sebenarnya, saya ingin pergi ke domain pertama Tiangang untuk melihatnya. Tetapi begitu saya pergi, apa yang harus kami lakukan jika klaster lain mengambil kesempatan untuk menyerang kami?" Lin Ruiguang berkata, "Sebelum tuanmu pergi, dia masih perlu pergi ke alam kuno untuk membujuk ras roh agar bergabung dengan kita." Sulit. Jiang Yun menghela nafas, ras roh memiliki kebencian yang besar terhadap alam semesta surga. Saya menyebutkannya 2 kali, dan Dewa Roh tidak pernah melepaskannya. Lin Ruiguang tersenyum dingin dan berkata, "Tidak ada musuh permanen di dunia ini.
apalagi orang dewasa dan guru spiritual juga dianggap memiliki beberapa persahabatan. Jika Master Roh masih tidak setuju, maka orang dewasa dapat memberitahunya secara langsung bahwa alam roh kuno dan alam semesta surga sama-sama makmur dan makmur. Jiang Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, alam kuno yang bertahan lama memiliki status khusus. Jika alam pengumpulan surga menghilang, alam lingual kuno mungkin masih ada. Sebenarnya, ranah roh kuno bukan milik alam semesta surga, tetapi milik 4 alam Tibet, leluhur keluarga Jiang. Ini juga alasan mengapa guru roh memiliki keyakinan untuk tidak bekerja sama dengan alam semesta surga. Bahkan jika alam semesta lain telah menguasai alam semesta surga, mereka tidak akan mengancam alam roh kuno. Lin Ruiguang tersenyum dingin dan berkata, maka itu akan lebih mudah. Orang dewasa dapat memberitahu mereka bahwa begitu kita bertemu musuh yang tak terkalahkan di surga, kita akan memilih untuk melarikan diri langsung ke alam spiritual kuno. Kata-kata Lin Ruiguang membuat jantung Jiang Yun berdebar kencang. Saya harus mengatakan bahwa meskipun pendekatan Lin Ruiguang terlalu jahat, itu seharusnya lebih efektif daripada permintaannya sendiri. Setelah penggarap surga dan penggarap lainnya melarikan diri ke alam roh kuno, untuk ras roh, dimungkinkan untuk bergerak atau tidak. Lin Ruiguang tiba-tiba menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, tidak, kamu tidak boleh membiarkan orang dewasa mengatakan ini, atau biarkan Tuan Ji Kongfan berkata, itu lebih tepat. Jiang Yun mengerti bahwa ini untuk dirinya dan Ji Kongfan menyanyikan wajah merah dan wajah putih lainnya. Setelah hening beberapa saat, Jiang Yun mengangguk dan berkata, oke, aku akan pergi ke alam kuno bersama Senior Ji dulu. Lin Ruiguang menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior Ji, saya memintanya untuk menemukan seseorang. Saya khawatir dia tidak akan bisa kembali untuk sementara waktu. Siapa yang kamu cari? Jiang Yun terkejut sedikit. Dia tidak menyangka bahwa Ji Kongfan telah dikirim oleh Lin Ruiguang. Seseorang bernama Ling Tian. Saya awalnya ingin Master Ji meneruskan teknik avatarnya kepada Kaisar Zun. Tetapi Master Ji berkata bahwa dia juga mempelajarinya dari membunuh Tian. Aku hanya bisa meminta Tuan Ji untuk menemukan langit yang membantai. Teknik klon ini terlalu kuat. Jika semua Kaisar Kuasi dapat belajar, bahkan jika setiap orang hanya dapat memisahkan satu klon, kekuatan tempurnya akan berlipat ganda. Tanda seru. Petik 2. Jiang Yun menyipitkan matanya sedikit dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, berkata, bahkan jika kamu menemukannya, tidak banyak orang yang bisa mempelajari teknik klon ini. Membunuh langit, Jiang Yun secara alami ingat bahwa itu adalah master pertama dari alam Dao yang dibuka di alam bawah. Yang disebut teknik avatar juga merupakan sejenis Dao, yang disebut Dao pemisahan dan kombinasi. Hanya Taoisme yang bisa berlatih. Lin Ruiguang tersenyum dan berkata, tidak peduli berapa banyak, satu orang lagi akan belajar, itu akan membuat kekuatan tempur kita lebih kuat. Kamu benar, Jiang Yun mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan pergi ke Jiangsan sekarang, dan beritahu aku ketika Senior Ji kembali. Lin Ruiguang mengepalkan tinju ke Jiang Yun dan berkata, selain itu, jika ada rahasia dan kartu hall di tubuh Anda yang dapat meningkatkan kekuatan Anda harus menggunakannya, Anda tidak dapat menyembunyikannya lagi. Pastikan untuk menjadi lebih kuat dengan segala cara. Jiang Yun tidak berbicara lagi, mengangguk, berbalik dan pergi, dan muncul di depan Jiang San lagi. Jiang San dengan hormat berkata, saudaraku, ada apa denganmu? Melihat Jiang San, Jiang Yun tidak berbicara langsung. Tidak hanya saya tidak memiliki perasaan baik terhadap keluarga Jiang, tetapi juga memiliki permusuhan, dan bahkan tidak berpikir bahwa dia ada hubungannya dengan keluarga Jiang. Tetapi sekarang, saya harus bertanya tentang teknik kultivasi Jiang, dan bertanya kepada Jiang apakah ada cara untuk meningkatkan kekuatannya, yang membuatnya benar-benar tidak dapat berbicara. Setelah sekian lama, Jiang Yun akhirnya berkata dengan lemah, Jiang San, bagaimana dengan kekuatanku di alam pahit? Pertanyaan ini menyebabkan Jiang San tercengang, menggaruk-garuk kepalanya dan berkata, bagaimana pendapat kakakku tentang menanyakan pertanyaan ini? Anda menjawab. Setelah hening beberapa saat, Jiang San menjawab dengan hati-hati, kekuatan saudaraku saat ini ditempatkan di alam pahit, pada tingkat yang sama. Meskipun bukan kelas 1, itu pasti bisa mendapat tempat di tingkat kedua. Bab 4672. Mengenai kekuatannya sendiri, meskipun Jiang Yun tidak pernah sombong, dia tidak akan pernah meremehkan dirinya sendiri. Namun, pada saat ini, pernyataan Jiang San membuatnya tiba-tiba tercengang.
Dia memadatkan 12 bentuk kekosongan. Tingkat pertama dari alam yang ditangguhkan dapat membunuh kaisar semu, dan kekuatan supernatural yang diciptakan sendiri dapat membunuh puluhan ribu biksu dalam hitungan detik. Kekuatan semacam ini, di peringkat yang sama dari domain pahit, bahkan bukan peringkat pertama, hanya peringkat kedua. Apalagi di antara kelas 2, mereka hanya memenuhi syarat untuk menempati suatu tempat. Tidak sulit untuk mendengar bahwa Jiang San masih menyelamatkan mukanya, dan mencoba yang terbaik untuk berbicara. Menarik napas dalam-dalam, Jiang Yun menenangkan dirinya dan berkata, "Wilayah pahit, apakah benar-benar sekuat itu?" Jiang San mengangguk berat dan berkata, "Karena kakak laki-laki saya dapat memadatkan 12 bentuk kekosongan, dia juga harus tahu bahwa para beku di alam pahit semuanya mengikuti aturan latihan." Tanpa penjelasan Jiang San, Jiang Yun sendiri telah berbicara, "Jangan menjadi seorang kaisar." Lumayan, Jiang San mengangguk lagi, 4 kata ini kedengarannya sederhana. Tetapi jika Anda ingin melakukannya, itu bahkan lebih sulit. Karena kultivasi adalah hal yang biasa. Begitu Anda memiliki basis kultivasi yang sesuai, Anda perlu mengambil langkah untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ketika basis kultivasi tercapai, jika Anda tidak melangkah maju, selain membiarkan diri Anda terbunuh oleh basis kultivasi, Anda perlu menekan ranah Anda sendiri. Dan pewarisan kekuatan utama di wilayah pahit pada dasarnya dimulai dalam 100.000 tahun, jutaan tahun. Selama jangka waktu yang begitu lama, mereka secara alami mengeksplorasi berbagai metode untuk menekan wilayah mereka. Di wilayah pahit, ada pepatah bahwa ada begitu banyak orang jenius seperti anjing, dan Kaisar Zun sedang berjalan di sekitar jalan. Kesampingkan, katakan saja bahwa aku, keluarga Jiang, hanyalah kekuatan kelas 2 di wilayah pahit. Tetapi jika kita ingin menghancurkan surga, bahkan 108 wilayah, bahkan jika kaisar tidak keluar, itu bisa dilakukan juga. Petik 2. Jiang Yun mengangguk dan mengerti apa yang dikatakan Jiang San. Meskipun pembagian alam kultivasi adalah sama dalam domain penderitaan dan domain, tingkatannya berbeda. Set domain adalah level rendah, sedangkan domain pahit adalah level tinggi. Di antara level yang sama, pembudidaya Jiu, sangat sedikit orang yang dapat membunuh musuh lebih banyak, tetapi di bidang yang pahit, itulah kemampuan dasar yang dibutuhkan setiap pembudidaya. Ambil contoh ayahnya, ketika dia datang ke alam semesta surga saat itu hanya kekuatan dari guru surgawi atau guru besar surgawi, tetapi dia memaksa 12 tuan surgawi agung untuk bergabung dengan patroli malaikat. Namun meski begitu, ayahnya tidak dibunuh, melainkan ia membawa ibunya untuk kabur dari dan ke si Jingzang dengan lancar. Singkatnya, para beku dari domain pahit, ditempatkan di domain dengan level yang sama, pada dasarnya tak terkalahkan. Setelah memikirkan hal ini, keterkejutan di hati Jiang Yun perlahan menghilang. Karena ini sama dengan domain Dao asli dan domain kehancuran, bukan karena kekuatan Dao Xiu lemah, tetapi waktu yang dibutuhkan untuk berlatih singkat. Hal yang sama berlaku untuk domain yang ditetapkan. Beku Jiu, setelah 9 kematian, menghabiskan biaya yang tak terhitung, akhirnya menjadi kaisar semu, tetapi pertempuran domain akan menghapus segalanya, memungkinkan makhluk yang baru lahir untuk memulai dari awal dan berlatih lagi. Tetapi domain pahit selalu memiliki warisan, dengan warisan 100.000 juta tahun, jadi secara alami akan ada celah besar antara kekuatan pembudidaya kedua belah pihak. Terlebih lagi, sumber latihan Jiu dan sumber latihan Kuyu tidak sebanding. Untuk berlatih di ranah penderitaan, Anda bisa menggunakan batu sumber kekaisaran yang berisi sumber kaisar agung, sedangkan di ranah penderitaan hanya ada batu langit dan bumi. Secara alami, semua aspek pengobatan, instrumen magis, formasi, jimat, semuanya lebih rendah dari domain pahit. Jiang San melanjutkan, namun, saudaraku tidak perlu dipukul. Apa yang baru saja saya katakan hanyalah perbandingan kekuatan murni. Lagi pula, selain kekuatan, ada faktor lain dalam pertempuran antara keduanya, dan keganasan serta pengalaman bertempur saudara itu, di antara tingkat penderitaan yang sama, hanya sedikit yang bisa dibandingkan. Demi kenyamanan Jiang San, Jiang Yun hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia tidak mengerti ini, dia tidak akan cukup rapuh untuk dikejutkan oleh 2 kalimat Jiang San. Lagi pula, meski dia dibesarkan di alam semesta surga, pandangannya jauh melampaui alam semesta. Dia telah pergi ke 4 alam Tibet dan alam sihir, bahkan di alam yang pahit, hanya sedikit orang yang dapat memiliki pengalaman yang begitu kaya. Setelah merenung untuk waktu yang lama,
Jiang Yun akhirnya membuka mulutnya dan berkata, "Klan Jiang, apakah ada teknik kultivasi?" "Tentu saja ada." Jiang San melirik Jiang Yun dan sudah memahami maksud Jiang Yun, dan berkata dengan senyum masam, "Hanya saja setiap anggota klan Jiang kami memiliki batasan dalam jiwa mereka dan tidak dapat mengajarkan latihan secara pribadi. Kecuali kekuatan magis, latihan Jiang tidak dapat diedarkan." Meskipun Jiang Yun sedikit kecewa, dia tidak terkejut. Dia bertanya dengan santai, "Kekuatan magis apa?" Jiang San merendahkan suaranya dan berkata, "Garis keturunan telah berubah." Garis keturunan berubah, Jiang Yun sedikit mengernyit, "Kekuatan sihir apa ini?" Aktifkan darah sendiri, biarkan kekuatan darah terstimulasi sepenuhnya, menyatu dengan tubuh, membuat tubuh menjadi emas, dan mendapatkan gelombang kekuatan dalam waktu singkat. Harganya adalah begitu pendarahan diubah, tingkat budidaya pasti akan turun. Jumlah pasti jatuh tergantung pada tingkat perubahan garis keturunan Anda. Namun, selama Anda mengontrolnya dengan benar, jika Anda hanya mengubah sedikit garis keturunan, Anda bahkan tidak akan menurunkan basis kultivasi Anda. Jiang Yun mengerti bahwa yang disebut perubahan garis keturunan tidak lain adalah metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan sementara, dan juga kekuatan magis yang menyelamatkan nyawa yang melukai kedua sisi, mirip dengan 991 miliknya. Sebelumnya, dia juga telah melihat bahwa Jiang Hongzi, Jiang Jin dan lainnya, ketika mereka melawannya, memang mengubah sebagian dari diri mereka menjadi emas, dan dengan demikian kekuatan mereka diperkuat. Jiang Yun menggelengkan kepalanya, dia tidak terlalu tertarik pada kekuatan supernatural semacam itu. Namun, Jiang San melanjutkan dengan berkata, "Garis keturunan berubah. Pada kenyataannya, saudara laki-laki paling cocok untuk kultivasi, karena kekuatan supernatural ini, semakin kuat konsentrasi garis darah, semakin besar kekuatan setelah dipromosikan. Leluhur ketigaku dari keluarga Jiang, leluhur yang memurnikan cermin diri, pernah menggunakan transformasi garis keturunan untuk membunuh seorang kaisar agung sebagai kaisar kuasi tingkat pertama. Itu adalah kaisar agung di wilayah Pahit. Sejak saat itu, ketiga leluhur menjadi terkenal dalam satu pertempuran." Kalimat ini membuat mata Jiang Yun tiba-tiba cerah. Karena kekuatan transformasi garis keturunan jelas jauh lebih dari teknik 991. Meskipun itu akan jatuh ke alam setelah menggunakannya, itu tetap efektif ketika digunakan pada saat-saat kritis. Memikirkan hal ini, Jiang Yun segera berkata, "Bisakah Anda mengajari saya garis keturunan ini?" Jiang San ragu-ragu sejenak dan kemudian mengangguk dan berkata, "Kakak ingin belajar secara alami, tapi aku berharap adikku tidak akan menggunakannya dengan mudah sebelum krisis." Tanda pisah. Domain Pahit, juga sejarawan. Sebagai kekuatan kelas 1 di domain Pahit, bahkan jika Taisi Jia hanya yang terbawah, tidak ada yang berani membencinya. Pada saat ini, seorang pria parubaya dari keluarga Taisi, melihat pesan slip giok di tangannya, mengerutkan kening dan berkata, "Dalam setengah tahun, pergilah ke alam semesta surga dan jelajahi tengah-tengah domain, jenis percobaan tingkat rendah ini. Bagaimana Anda memberitahu kami keluarga Taisi?" Petik 2. Lupakan, karena ini adalah keputusan yang diturunkan dari kuil Pahit. Tidak mungkin untuk tidak pergi, terlalu kuat tidak perlu, terlalu lemah tidak dapat diterima, lepaskan Tai Siksuan. Tanda pisah. Selain Taisi Jia, ada wilayah di wilayah penderitaan, disebut domain gelap. Meskipun wilayah domain ini kecil, domain ini agak terkenal di domain Pahit, karena tidak ada cahaya di domain ini, hanya kegelapan yang tak berujung. Cahaya apapun akan mudah hilang di sini. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari atas alam gelap, langit gelap. "Kali ini saya akan pergi ke surga untuk persidangan. Anda akan pergi ke paviliun bayangan atas nama saya." Saat suara itu jatuh, semua kegelapan di alam gelap tiba-tiba tampak hidup, melonjak, sampai mengembun menjadi wajah manusia biasa, dan membuka mulutnya dan berkata, "Oke." Di dunia lain, hanya ada lautan darah di dalamnya, dan di atas lautan darah, duduk seorang pria telanjang dengan mata sedikit tertutup. Tiba-tiba, telinganya bergerak sedikit. Dia perlahan membuka matanya, dan bergumam pada dirinya sendiri, "Cobaan yang diatur di alam semesta surga membiarkan aku pergi. Sepertinya aku dalam klan darah dan aku tidak." Perhatian, suara itu jatuh, dan pria itu berdiri. Dan ketika dia bangun, dia melihat lautan darah di bawahnya. Tiba-tiba semua mengalir deras menuju tubuhnya, sampai berubah menjadi jubah berwarna darah dan dikenakan di tubuhnya.
Situasi yang sama terus terjadi di antara berbagai kekuatan di wilayah yang pahit. Bab 4673. Dalam domain pahit keluarga Jiang, Chen Sulaizang, digaris dari 4 jaminan utama, Su, Jiang Jingxi memandangi dua pemuda yang tampak serupa yang berdiri di depannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, Jiang Yuan, Jiang Kai, apa kekuatan Anda saat ini? Petik 2. Kedua pria itu mengepalkan tinjunya ke Jiang Jingxi dan berkata, saya telah melihat tetua klan, dan sekarang saya adalah kaisar kuasi tingkat pertama. Jiang Jingxi mengangguk dan berkata, ya, kaisar kuasi tingkat pertama kita seharusnya sudah hampir tak terkalahkan di Jiu. Aku sudah memberitahumu tentang uji coba ini. Itu hanya kedok. Jangan ikut di dalamnya, apalagi bertarung dengan kekuatan lain. Meskipun percobaan ini, kekuatan utama dari wilayah pahit kami tidak akan memperhatikannya sama sekali. Karena ini adalah keputusan yang diturunkan oleh kuil yang pahit, mereka tidak akan terlalu asal-asalan. Tidak mungkin mengirim elit sejati dari berbagai pasukan, tetapi setidaknya beberapa orang yang baik harus dikirim. Anda bertarung dengan mereka dan tidak memiliki keuntungan apapun. Jiang Yuan, yang tampaknya beberapa tahun lebih tua, bertanya dengan tidak bisa dimengerti, tetua klan, keputusan dari kuil yang pahit, mengapa semua kekuatan besar tidak berani menganggapnya serius? Jiang Jingxi tersenyum dingin dan berkata, karena selama berabad-abad, sebelum melawan alam sihir, tidak pernah ada cobaan. Terlebih lagi, lokasi uji coba ini masih dipilih dalam sebuah klaster. Pasukan utama bukan orang bodoh, dan mereka harus bisa menebak. Uji coba itu punya tujuan berbeda. Singkatnya, Anda tidak peduli tentang hal-hal ini. Ingat, misi Anda hanya satu. Tetua klan, tolong katakan. Jiang Jingxi berkata dengan dingin. Pergilah ke Zutian Jiu dan bunuh seorang biksu bernama Jiang Yun. Dia seharusnya adalah pemilik Zutian Jiu, dan bahkan anggota keluarga langsung dari keluarga Jiangku. Jika memungkinkan, bunuh Jiang San, pengawas perang. Mendengar kata-kata lugas Jiang Jingxi, Jiang Yuan dan Jiang Kai memancarkan cahaya dingin di matanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk dengan berat. Mereka berbeda dari Jiang San, mereka milik keluarga Jiang. Keduanya pada dasarnya adalah keponakan Jiang Jingxi, jadi tidak akan pernah ada keraguan tentang perintah Jiang Jingxi. Lebih baik tidak melakukannya sendiri, tapi meminjam pisau untuk membunuh. Meskipun kekuatan besar lainnya tidak akan mengirim elit mereka sendiri, mereka semua adalah orang-orang yang bangga. Temukan cara untuk membuat mereka melakukannya. Jiang Yuan sedikit mengernyit dan berkata, tapi, dalam persidangan ini, bukankah kita diizinkan untuk ikut campur dalam perang domain? Jiang Jingxi tersenyum dingin dan berkata, apa artinya tidak ikut campur? Lalu jika orang-orang di alam semesta surga ingin membunuh Anda, apakah Anda harus bersembunyi? Ingat, Anda akan berada di luar, perintah militer tidak tunduk pada batasan, semuanya fleksibel. Kedua pria itu mengepalkan tangan mereka dan membungkul lagi. Aku akan berusaha sekuat tenaga dan hidup sesuai dengan kepercayaan tetua klan. Jiang Jingxi mengangguk puas, melambaikan tangannya dan berkata, oke, masih ada setengah tahun, kalian juga harus bersiap. Setelah keduanya pergi, wajah Jiang Jingxi menunjukkan cibiran lagi. Jiang Qiuyang, tidak peduli Anda atau putra Anda terbangun, Anda tidak akan pernah kembali ke keluarga Jiang hidup-hidup. Di alam semesta surga, Jiang Yun telah sepenuhnya menguasai kekuatan supernatural dari transformasi garis keturunan dalam waktu kurang dari 2 hari. Dan ini membuat posisinya di pikiran Jiang San semakin tinggi. Meskipun hampir semua orang dari klan Jiang memiliki kekuatan magis perubahan garis keturunan, butuh waktu lama untuk mempelajarinya. Jiang San sendiri berpikir bahwa kualifikasinya tidak buruk, tetapi butuh setengah tahun untuk mempelajari perubahan garis keturunan ini. Setelah meninggalkan tempat Jiang San, Jiang Yun mengetahui bahwa Ji Kongfan telah bergegas kembali. Di tempat Ji Kongfan, Jiang Yun juga melihat Killing Tian dan kenalan lainnya, Han Jiang. Han Jiang, seperti Killing Heaven, juga merupakan master dari Dao Realm, tetapi keduanya telah dipenjara oleh Ji Kongfan. Jiang Yun juga memiliki kesan tentang dia, mengetahui bahwa dia pandai racun. Keduanya juga melewati gerbang domain dan melangkah ke cara kuno memperebutkan langit, dan akhirnya mengalami kesulitan dan memasuki domain surga. Namun, keberuntungan mereka berdua tidak sebaik Ji Kongfan dan yang lainnya, dan mereka dapat langsung dianggap oleh para veteran surgawi yang hebat, sehingga mereka berdua dapat dikatakan berada di alam semesta surga, dan mereka telah hidup sangat keras hingga sekarang.
Bagi Jiang Yun, keduanya sama-sama akrab. Pada perang sebelumnya dengan Jiu lain, meski gagal berpartisipasi dalam perang, mereka juga menyaksikan perang tersebut. Namun, setelah melihat Jiang Yun, Han Jiang sangat senang. Tetapi Qiling Tian menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, dan bahkan jejak penghinaan terungkap di matanya. Ini membuat Jiang Yun merasa sedikit bingung, dan hanya bertanya langsung, "Membunuh langit, tampaknya tidak ada kebencian di antara kita." Membunuh langit berkata dengan acuh tak acuh, "Kami tidak memiliki kebencian, tetapi Anda telah mengecewakan semua kultivasi Tao di dunia." Jiang Yun mengerutkan kening dan berkata, "Apa maksudmu?" Pembunuh Tian berkata dengan dingin, "Kamu adalah Tao. Kamu datang dari alam Tao, sekarang kamu telah mencapai alam yang ditangguhkan, tetapi kamu telah melupakan kultivasi Tao lainnya, lupakan jalan Tao. Anda harus memiliki kekuatan dan kualifikasi untuk melakukan Taoisme dan menciptakan jalan Taoisme yang menjadi milik kami." Kata-kata membunuh Tian ini membuat Jiang Yun segera mengerti. Dalam kumpulan surga hari ini, di antara semua pembudidaya dari domain Dao, termasuk membunuh langit dan Jiang Yun sendiri, jalan yang mereka lalui tidak lagi merupakan jalan murni Taoisme, tetapi perpaduan dari kepunahan domain, bahkan kekuatan domain. Dengan kata lain, Tao Xiu, hingga saat ini, alam tertinggi, masih berada di alam void tracing. Dan keadaan ini, Jiang Yun ingat dengan jelas, itu masih membunuh surga yang pertama kali dijangkau. Selain itu, untuk menyembunyikan wilayahnya sendiri, membunuh para jenius menciptakan cara pemisahan dan penyatuan. Dan Ji Kongfan mengambil buah Tao dari membunuh langit, dan menggabungkan tubuh nirwana dengan jalan pemisahan dan integrasi, dan inilah kekuatan Ji Kongfan sekarang. Singkatnya, jika tidak ada yang memperpanjang jalan Taoisme, maka semua Taoisme pada akhirnya harus mengintegrasikan kekuatan hancurkan dan Jiu untuk meningkatkan kekuatan mereka. Seiring waktu, tidak akan ada lagi kultivasi Tao sejati di alam semesta surga ini. Oleh karena itu, ini juga alasan ketidakpuasan Tian-Tian. Kekuatannya membuatnya tidak dapat membuat jalan di belakang alam kekosongan untuk Dao Xiu, tetapi ketika dia ingin datang, Jiang Yun memiliki kualifikasi dan kekuatan ini. Tetapi meskipun Jiang Yun masih mengingat identitas Dao Xiu, karena darah Jiangnya dapat disesuaikan dengan berbagai kekuatan, dia bahkan tidak memikirkannya. Setelah memahami ini, Jiang Yun tidak bisa membantu tetapi berdiri dalam kekaguman membunuh surga. Ini pernah menjadi kultivator Tao paling kuat. Sampai hari ini, masih mengingat kultivator Tao dan jalur kultivator Tao, dia jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, Jiang Yun mengepalkan tinjunya kepada Qiling Tian dan berkata, "Kamu benar, saya lupa. Setelah perang domain selesai, selama saya masih hidup, saya pasti akan membuat jalan yang selengkap mungkin untuk Taoisme." Saat itulah kulit Qiling Tian sedikit mereda, dan dia mengangguk dan berkata, "Saya harap Anda ingat apa yang Anda katakan." "Baiklah, saat ini," Ji Kongfan berkata, "saya telah mendengar Lin Rui Guang berbicara tentang rencananya. Nah, kita kekurangan waktu, dan kamu tidak ingin pergi ke alam Lingnan kuno. Kamu tidak akan dapat merobek wajahmu dengan guru spiritual ketika kamu pergi, jadi aku akan melakukan perjalanan dan langsung pergi ke alam pertama Tiangang." Jiang Yun sedikit terkejut, sekarang vitalitas alam semesta kita terluka parah. Jika ada kejahatan lain dari alam semesta ketika saya pergi, apa yang harus saya lakukan? Kemungkinannya sangat rendah. Ji Kongfan berkata, "Saya telah berdiskusi dengan Lin Rui Guang, dan juga bertanya pada Jiang San. Nyatanya, sebagian besar perang besar yang kita hadapi saat ini adalah karena bab 4674. Ketika Jiu surga diserang oleh matahari dan Jiu bulan, untuk memburu Jiang Hongzi, lelaki tua abadi itu pergi jauh ke jalan domain, dan tidak ada kabar darinya. Sekarang, mendengar bahwa Nigma Beast Divided Soul telah membawa kembali paman tuannya, ini tentu saja berita bagus bagi Jiang Yun, dan dia sangat gembira. Alih-alih menunggunya keluar untuk menemui majikannya, sesosok tubuh muncul di hadapannya. Itu adalah orang tua yang abadi. Melihat keadaan tuannya, kulit Jiang Yun tiba-tiba tenggelam. Pada saat ini, lelaki tua abadi itu compang-camping, tangan dan kakinya telah hilang, dan hanya batang tubuh yang memar yang tersisa. Matanya terpejam dan dia tidak sadarkan diri. Jelas dia telah menderita luka yang sangat serius. Perasaan ilahi Jiang Yun buru-buru menyapu tubuh tuan paman. Tetapi sayang bahwa akal ilahi hanya menyentuh tubuh orang tua yang tidak bisa dihancurkan dan dikejutkan kembali oleh kekuatan yang kuat. Hal ini membuat Jiang Yun sedikit lega.
karena masih ada kekuatan dalam tubuh majikan yang dapat menghalangi indera ketuhanan, itu berarti dia setidaknya masih hidup. Jiang Yun mengulurkan tangannya dan dengan lembut menekannya ke dada orang tua yang tidak bisa dihancurkan itu. Kekuatan kayu di tubuhnya terus-menerus dikirim, dan dia bertanya, "Di mana kamu menemukannya?" Suara pemisah jiwa binatang mimpi buruk itu segera terdengar, "Yulu." Sampai sekarang, menghitung, alam semesta surga telah mengalahkan total 7 klan Jiang yang mengawasi pertempuran. Tetapi karena pertempuran berikutnya hampir terhubung bersama, jiwa binatang mimpi buruk itu hanya terbagi. Jiwa Sun Moon Jiu kemudian tertelan. Sekarang, dengan kemenangan perang ini, tidak hanya surga telah mengantarkan waktu penyembuhan yang langka, tetapi jiwa-jiwa binatang mimpi buruk juga tidak sabar untuk diam-diam pergi ke 6 pasar lainnya untuk melahap jiwa-jiwa mimpi buruk itu satu persatu. Itu juga selama proses inilah jiwa binatang mimpi buruk tanpa disadari menemukan lelaki tua abadi itu mengambang di jalan domain, dan membawanya kembali. Binatang mimpi buruk itu membagi jiwanya dan berkata, "Rasanya seperti ini ketika aku melihatnya. Tuan dan pamanmu seharusnya tidak bisa mati, tetapi sulit untuk mengatakan kapan kamu bisa bangun. Lebih baik jika kamu bisa memikirkan cara untuk memulihkan kekuatannya dengan cepat." Dia ternyata adalah Kaisar Kuasi Agung. Apa? Jiang Yun dan Ji Kongfan tidak bisa membantu tetapi berseru. Mereka tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua yang abadi itu akan menjadi kaisar semu. Di masa lalu, dia selalu memakai topi robek, yang menyembunyikan tingkat kultivasi aslinya. Sekarang topinya hilang, saya hanya tahu bahwa dia adalah kaisar semu. Ji Kongfan memandang orang tua yang tidak bisa dihancurkan dan berkata, "Dengan cara ini, selama dia bisa pulih, maka kekuatan alam semesta saya akan naik ke tingkat berikutnya." Setelah Jiang Yun terkejut, dia perlahan mengerutkan kening. Karena dia menemukan bahwa kekuatan kayunya sama sekali tidak membantu cedera tuannya. Perlu Anda ketahui bahwa kekuatan kayu tidak hanya mengandung vitalitas yang kuat, dapat menyembuhkan luka, tetapi juga kekuatan api secara jelas dipraktekkan oleh Patua yang abadi, dan juga diketahui bahwa nyala api itu abadi dan kehidupan itu abadi. Kemudian menurut kelima elemen tersebut, kayu membuat api, dan penambahan kekuatan kayu setidaknya harus membuat kekuatan apinya lebih kuat, tetapi sekarang tidak ada respon. Seolah mengetahui apa yang dipikirkan Jiang Yun di dalam hatinya, binatang mimpi buruk itu membelah jiwanya dan berkata, "Seharusnya karena kekuatan apinya terlalu kuat, dan kekuatan kayumu terlalu lemah, jadi tidak berpengaruh padanya." Binatang mimpi buruk tiba-tiba mengingatkannya dengan membagi jiwanya, yang agak tidak terduga bagi Jiang Yun. Namun, dia segera mengerti bahwa dia sekarang diakui dapat membantu jiwa pembubaran binatang buas mimpi buruk, jadi pihak lain tidak keberatan untuk meringankan hubungan dengan dirinya sendiri. Adapun penjelasan tentang divisi jiwa binatang mimpi buruk itu, Jiang Yun juga bisa mengetahuinya. Bukannya kekuatan kayu itu lemah, tapi kekuatan kayu tidak sebaik kekuatan api. Jika itu adalah kekuatan kayu dari pohon roh, efeknya akan berbeda. Sayangnya, nyala api yang dibentuk oleh kekuatan hari itu hilang. Kalau tidak, ada api semacam itu, yang seharusnya membantu cedera tuannya. Pada saat ini, Ji Kongfan berkata, "Jiang Yun, karena tuanmu adalah Kaisar Kuasi Agung, seharusnya tidak ada yang serius tentang hal itu. Kamu mungkin bangun dalam beberapa hari. Jangan khawatir, aku akan mengirim seseorang untuk menjaganya, jadi kamu tidak perlu khawatir. Sekarang, kamu harus pergi ke domain pertama Tiangang secepat mungkin. Semakin cepat kamu bisa mendapatkan sesuatu, semakin cepat kekuatan kita akan menjadi lebih kuat." Setelah Jiang Yun merenung sedikit, dia mengangguk dan berkata, "Oke." Meskipun dia masih tidak bisa yakin akan alam semesta surga, daripada tinggal di sini dan menunggu secara pasif, dia mungkin juga mengambil inisiatif. Sebelum pergi, Jiang Yun masih melakukan yang terbaik untuk mengatur mimpi di alam takdir, di atas Meng Yuan. Dalam mimpi itu, dia menghancurkan ratusan juta batu asal kaisar, dan membiarkan sumber kekuatan di dalamnya mengalir keluar, menutupi seluruh mimpi. Meskipun tempat ini tidak sebanding dengan mimpi dalam manik misterius itu, setelah Jiang San melihatnya, dia merasa bahwa itu lebih lemah dari dasar menara ruang waktu keluarga Jiang. Demikian pula, dengan tidak adanya Dewa Jiang Yun, dia ingin memperlambat aliran waktu mimpi sebanyak 10 kali. Area alam mimpi ini tidak terlalu besar, tapi bisa menampung sekitar 10.000 orang. Secara alami, siapa yang diizinkan memasuki alam mimpi untuk berlatih, maka Lin Rui Guang, Ji Kongfan, dan yang lainnya harus memutuskan.
Namun, setelah Jiang Yun mengatur mimpi itu, Ji Kongfan memasukinya, dan meninggalkan roda pemadaman, yang menyebabkan aliran mimpi itu benar-benar melambat 10 kali lipat. Mengenai hal ini, Jiang Yun tidak heran. Pemahaman Ji Kongfan tentang kekuatan waktu mungkin masih lebih baik dari dirinya. Hanya saja dia tidak memiliki kekuatan mimpi dan tidak bisa mengatur mimpi seperti itu. Jadi dia hanya bisa menggunakan mimpinya sendiri untuk menambahkan lebih banyak bunga. Singkatnya, mimpi ini sangat penting bagi seluruh alam semesta surga. Jika perang domain benar-benar dapat berlangsung selama 100 tahun, dan alam semesta surga selalu ada, maka dari mimpi ini, setidaknya sejumlah besar orang kuat dapat dibudidayakan. Setelah menyelesaikan semuanya, Jiang Yun pergi ke domain pertama Tiangang, tetapi tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan, bagaimana cara saya pergi ke domain pertama Tiangang? Ketika domain pertama Tiangang memasuki alam semesta surga, itu pasti tidak datang dari jalan domain. Jika tidak, jiwa binatang mimpi buruk itu tidak dapat ditemukan. Cara termudah untuk pergi ke tempat pengumpulan lain adalah dengan membiarkan pengawas perang mengirim. Jiang San tentu saja tidak akan menolak. Tapi begitu jalan emas Jiang diaspal di jalan domain, jalan itu mungkin telah ditemukan oleh pihak lain sebelum mencapai domain pertama Tiangang. Bahkan jika Jiang Yun buta, dia tidak dapat menyembunyikannya. Bahkan lebih tidak realistis untuk melintasi jalan sendirian. Jika Jiang Yun akan mencoba lagi sebelumnya, tetapi setelah melihat keadaan tuan dan pamannya, dia tidak akan pernah mencoba lagi. Pamannya adalah Kaisar Semu, dan di Yulu, dia akan mati selama 9 tahun. Jika Jiang Yun ingin menyeberang Yulu, dia pasti akan mati. Kecuali, Jiang San bersedia meminjamkan baju besi emasnya kepada Jiang Yun. Namun, Jiang Yun juga bertanya, untuk mencegah seseorang mengambil baju besi emas, setiap baju besi terhubung dengan jiwa orang yang memakainya. Bahkan jika Jiang Yun juga anggota klan Jiang, dia tidak bisa memakainya jika dia merebutnya. Pada saat ini, suara pemisah jiwa dari binatang mimpi buruk itu terdengar. Omong kosong, tentu saja aku akan mengirimmu ke sana. Saya tidak hanya akan mengirim Anda ke domain pertama Tiangang. Jika Anda berhasil kembali kali ini, di masa depan Anda ingin menyelinap menyerang domain Ji manapun, saya akan mengirim Anda. Mendengar suara binatang mimpi buruk yang membelah jiwanya, Jiang Yun tidak bisa menahan gemetar. Jelas, Lin Ruiguang benar-benar memanfaatkan bakat dan manusia sebaik mungkin. Untuk membuat alam semesta surga bisa menang, dia bahkan tidak membiarkan binatang mimpi buruk membelah jiwa, dan juga mengatur tugas. Namun, memang benar bahwa hanya Soul Disperse dari Nigma Beast yang dapat mengirim dirinya ke area pengumpulan lain secara diam-diam. Ayo pergi, tanpa menunggu Jiang Yun mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Soul Divided dari Nigma Beast sudah sedikit tidak sabar dengan Jiang Yun, dan melangkah ke jalan domain. Pada saat yang sama, ketidakkekalan darah di dalam Jiang Yun membuka matanya, dengan seringai di wajahnya dan berkata, kamu benar-benar memiliki Baoshan tanpa menyadarinya. Jelas, Anda memiliki segala sesuatu di tubuh Anda yang dapat membuat Anda lebih kuat dan mencapai tujuan Anda, tetapi Anda tidak membutuhkannya. Sebaliknya, Anda harus memikirkan cara lain. Namun, Anda tidak membutuhkannya. Jika Anda menggunakannya, Anda pasti tidak akan ditemukan oleh domain pahit. Tentu saja, kemungkinan besar Anda tidak dapat menggunakannya sama sekali. Bab 4675. Seberapa kuat divisi jiwa binatang mimpi buruk itu? Meskipun Jiang Yun telah bertarung melawan divisi jiwa binatang mimpi buruk itu, dia masih tidak tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Namun, kali ini, saat dia dibawa oleh binatang mimpi buruk untuk terbang melewati jalan raya, itu membuatnya melihat seberapa cepat sebenarnya itu. Master Domain Winling, menguasai konsepsi artistik angin, kecepatannya sudah mencapai ekstrim. Tapi dibandingkan dengan Soul Dividing dari Nigma Beast, tidak ada perbandingan sama sekali. Pada awalnya, Jiang San berkata dengan sangat jelas bahwa dibutuhkan setidaknya setengah bulan untuk merasakannya, bahkan jika ada jalan emas dari alam semesta surga ke area pertama Tiangang. Tapi binatang mimpi buruk itu membelah jiwanya, dan hanya butuh kurang dari 1/4 jam untuk menghentikan tubuhnya. Dan di depan Jiang Yun, sekitar 10.000 kaki jauhnya, ada raksasa hitam, tidak dapat melihat gambaran lengkapnya, seperti monster, berjongkok di jalan. Ada domain pertama Tiangang. Meskipun Jiang Yun belum secara resmi menyentuh domain pertama Tiangang, hanya dengan melihatnya sekilas saja sudah memberinya rasa bahaya di dalam hatinya. Jelas, ada metode pertahanan di sekitar domain pertama Tiangang, dan metode ini dapat membunuh diri sendiri.
Suara pemecah jiwa binatang mimpi buruk juga terdengar di telinga Jiang Yun. Bagian depan adalah domain pertama Tiangang. Pertahanan di sini jauh lebih kuat dari alam semesta saya. Bahkan jika itu saya tidak bisa menghancurkan semuanya sekaligus. Namun, saya masih bisa melakukannya hanya dengan membuka pintu masuk kecil. Untuk situasi di domain pertama Tiangang, jujur saja, saya khawatir saya tidak tahu sebanyak Anda. Jadi setelah masuk, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Saat suara pemisah jiwa dari binatang mimpi buruk itu terdengar, Jiang Yun juga merasakan kekuatan tiba-tiba tenggelam ke dalam tubuhnya, seperti aliran, mengalir ke telapak tangan kanannya, mengembun menjadi tanda yang samar. Menggunakan kekuatanmu sendiri untuk membakar tanda ini, kamu dapat langsung meninggalkan domain pertama Tiangang, dan aku akan segera menyadarinya, dan aku akan datang dan membawamu kembali. Yah, tidak banyak yang bisa dikatakan, aku akan mengirimmu masuk. Daun dengan mata tertutup muncul di tangan Jiang Yun, dan kemudian dia melihat, di tubuh raksasa itu, tiba-tiba sebuah tempat dengan radius sekitar 100 meter runtuh. Dan kemudian, tubuhnya didorong dengan kekuatan yang kuat, dan dia terbang tanpa sadar, tenggelam ke dalam tempat yang runtuh. Pada saat dia tidak memasuki alam pertama Tiangang, Jiang Yun merasakan kekuatan robek yang tak tertandingi, yang tiba-tiba menyebar dari segala arah, menutupi tubuhnya dengan rapat, dan akan merobek tubuhnya hidup-hidup. Buka. Meskipun Jiang Yun sudah mempersiapkan sebelumnya, proses memasuki domain pertama Tiangang pasti akan sedikit berbahaya. Tetapi kekuatan-kekuatan ini jauh melebihi ekspektasinya, dan dia hampir berteriak kesakitan. Setelah menahan paksa, dia juga mengumpulkan semua kekuatannya untuk melawan kekuatan robek. Sangat disayangkan bahwa meskipun dia memiliki mood fisik, dia tetap tidak bisa menahan kekuatan ini. Saat berikutnya, bahkan pikirannya menjadi kabur, dan dia jatuh koma tanpa sadar. Pada saat ini, satu-satunya pikiran yang muncul di benaknya adalah bahwa domain pertama Tiangang terlalu kuat. Dengan binatang mimpi buruk itu membelah jiwa untuk membantunya, dengan kekuatannya saat ini, dia hampir tidak bisa bersaing dengan kekuatan pertahanan dari domain pertama langit. Bisa dibayangkan jika ada domain Ji yang berani menyerang domain pertama Tiangang. Bahkan jika domain pertama Tiangang tidak melawan sama sekali, dan membiarkan semua orang menyerangnya. Saya khawatir jika Anda ingin benar-benar masuk ke domain pertama Tiangang, Anda harus bersusah payah. Biaya. Jiang Yun, jiwa Nihmabis tidak melihatnya, tetapi ia melihat bahwa ketika tubuh Jiang Yun tenggelam di alam pertama Tiangang, depresi yang ditekan olehnya tiba-tiba memancarkan beberapa cahaya keemasan, menjerat Jiang. Tubuh awan. Ini juga membuatnya terkejut dan berkata, mengapa pertahanan wilayah pertama Ganggang begitu kuat hari ini? Jiang Yun, mungkin dia sudah mati. Awalnya, jiwa Nihmabis masih berpikir untuk naik ke sini untuk sementara waktu. Tetapi pada saat ini, itu benar-benar menghilangkan ide ini, tubuhnya bergetar, dan sudah bergegas menuju jalan setapak. Pada saat yang sama, di suatu tempat di alam pertama Tiangang, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar, alam barat daya, kekuatan pertahanan diaktifkan secara misterius. Seharusnya ada seorang biksu dari alam luar yang menyelinap ke alam pertama Tiangang saya. Apalagi, setelah masuk, tidak ada aura. Saya menduga harus ada senjata ajaib atau alat yang mirip dengan daun buta, yang menyembunyikan aura. Namun, karena dia diserang oleh kekuatan pertahanan, dia akan dianggap sebagai kaisar semu, dan dia pasti terluka atau bahkan pingsan, dan basis kultivasinya akan tertahan. Jadi cepat kirim seseorang untuk menyelidiki. Begitu suara dingin ini turun, wanita lain segera terdengar dengan suara yang agak bingung. Saya baru saja meninggalkan 9 pasukan dari wilayah pertama Tiangang saya, dan bahkan ada seorang biksu dari dunia luar yang menyelinap masuk. Orang ini akan memilih waktu, atau apakah ada pengkhianat di wilayah pertama Tiangangku? Kirim seseorang untuk memeriksa semua biksu yang mengetahui waktu ekspedisi tentara. Jika Jiang Yun bisa mendengar apa yang kedua suara itu katakan saat ini, dia akan terkejut. Pada hari ini, domain pertama Gang lebih dari luar biasa dalam pertahanan, dan ketahanan mereka juga cepat dan menakutkan. Jiang Yun baru saja masuk, tidak hanya sudah diketahui oleh mereka, tetapi dia akan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap para biksu di wilayahnya, mencurigai seseorang telah membocorkan berita tersebut. Beralih ke respons semacam ini di alam semesta surga, bahkan jika Lin Ruiguang hadir, saya khawatir itu tidak akan mungkin terjadi. Namun, Jiang Yun tentu saja tidak mengetahui semua ini. Pada saat ini,
Dia masih dalam keadaan koma, dan tubuhnya yang kehilangan kendali seperti batu besar, jatuh terus-menerus dari celah di perbatasan. Saya harus mengatakan bahwa keberuntungan Jiang Yun bagus. Jika dia terus jatuh seperti ini, begitu seseorang datang untuk memeriksanya, dia pasti akan terlihat. Tetapi pada saat ini, 4 sosok bergegas dari kejauhan, dan mereka kebetulan melihatnya. 4 orang, 3 laki-laki dan 1 perempuan, meski semuanya tegap, namun mereka mengenakan pakaian compang camping, tampak seperti sekelompok pengemis. Salah satu pemuda berteriak, "Lihat, ada orang mati di sana." Saat pria itu berbicara, seorang pria tua telah mengulurkan tangannya dan membawa tubuh Jiang Yun kepadanya. Tentu saja Jiang Yun tidak mati, tetapi jatuh koma, tetapi tubuhnya berdarah, dan yang keluar hanyalah darah emas. Melihat darah keemasan Jiang Yun, kulit lelaki tua itu sedikit terkejut, tapi kemudian dia dengan dingin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kita terlambat 1 langkah. Darah orang ini berwarna emas, seharusnya sedikit latar belakang, pasti ada banyak hal baik. Saya takut orang lain melihatnya, jadi dia terluka parah, dan segala sesuatu darinya diambil. Benar-benar tidak beruntung. Kupikir aku mengambil harta karun itu. Lupakan, aku akan baik hati dan memberinya tumpangan lagi." Setelah berbicara, lelaki tua itu membuka telapak tangannya dan meraih kepala Jiang Yun dengan kuat. Namun, pada saat ini, satu-satunya perempuan muda tiba-tiba berkata, "Tunggu, Duan Lao, kudengar kera darah biru suka menelan darah manusia yang hidup. Semakin spesial darahnya, semakin baik. Darah orang ini istimewa, dan karena dia belum mati, bukankah dia bisa digunakan sebagai umpan untuk memasang jebakan?" Mendengar kata-kata wanita itu, telapak tangan Duan Lao berhenti, dan dia mengangguk setelah beberapa saat ragu-ragu. "Gadis Lan Rui masuk akal. Lalu biarkan dia hidup lebih lama dan memberikan kontribusi untuk kita. Oke, ayo pergi." Kabar kemunculan Blue Blood AP kali ini diketahui banyak orang. Kalau ada orang lain yang turun duluan, maka kita akan rugi banyak. Setelah kata-kata itu jatuh, Duan Lao melihat buah di tangannya, yang dimasukkan ke dalam tubuh Jiang Yun, dan segera menyembunyikan bau darah di tubuhnya. Kemudian, memegang Jiang Yun di satu tangan, dia mempercepat kecepatannya dan berlari menjauh ke arah aslinya, 3 lainnya mengikuti di belakang. Sekitar setengah jam setelah sekelompok orang ini meninggalkan daerah itu, 2 pria lagi muncul di sini, 1 berkulit hitam dan 1 berkulit putih. Setelah keduanya muncul, pria berpakaian putih itu sedikit mengernyit dan berkata, "Seseorang baru saja lewat di sini. Ada 4 atau 5 orang. Mungkinkah biksu dari Outland dibawa pergi oleh mereka?" Pria berpakaian hitam itu mengerang sedikit. "Dengan cara ini, kamu mengejar orang-orang itu, dan aku akan melihat-lihat di sini lagi." "Oke." Pria berpakaian putih itu menganggukkan kepalanya. Sosoknya segera dikejar ke arah menghilangnya kelompok Duan Lao.